Bayangin kita lagi berlayar, terus terdampar di pulau yang nggak berpenghuni. Kita nggak tahu kapan bantuan bakalan sampai dan makanan dan minuman di kapal terbatas. Kita tahu bahwa air diperluin banget buat bertahan hidup, tapi air laut nggak bisa diminum karena beberapa hal. Nah, misalkan di pulau itu nggak ada sumber air bersih, gimana caranya kita bisa bertahan hidup? Episode hari ini spesial karena kita bakalan menggunakan apa yang udah kita pelajari sebelumnya buat membuat sesuatu. Siapa tahu itu akan berguna juga buat kita pakai di rumah. Jadi, let's go! Emang bener sih, kemungkinan kita terdampar di pulau nggak berpenghuni itu kecil banget. Tapi nggak ada salahnya kan kalau misalnya kita belajar sedikit tentang keahlian bertahan hidup di luar sana. Kalau teman-teman suka naik gunung atau camping, itu kan sebenarnya juga nggak terlalu banyak berbeda ya. Makin banyak keahlian yang bisa kita pelajari, maka makin siap juga kita untuk menghadapi tantangan di luar sana. Buat beberapa orang, terdampar di tengah laut adalah kondisi yang ironis. Segitu banyaknya air, tapi kalau diminum justru membahayakan kita. Kenapa sih kita nggak boleh minum air laut langsung? Gimana kalau misalnya kita udah terlalu haus? Yang pertama, air laut itu kotor. Emang sih nggak cukup kotor buat bikin kita langsung sakit kalau main di pantai, tapi ternyata cukup kotor buat bikin kita sakit kalau diminum. Yang kedua, dan mungkin yang lebih penting, adalah bahwa air laut itu ternyata kandungan garamnya lebih tinggi daripada batas yang aman buat kita konsumsi. Untuk mengukur kandungan garam di air, kita pakai besaran yang namanya salinitas. Air mineral yang biasa kita minum, salinitasnya 30-60 mg per liter. Itu artinya di dalam 1 liter air mineral cuma ada 30-60 mg garam. Sementara kandungan garam di air laut kira-kira 60-120 kali lipat lebih banyak daripada itu. Cara utama tubuh kita buang kelebihan garam adalah lewat urin. Masalahnya, ada kapasitas maksimum garam yang bisa dibuang lewat urin. Kalau kita kebanyakan minum air laut, maka kita harus buang air lebih banyak daripada yang kita minum. Di sini ironisnya, makin banyak kita minum air laut, maka kita akan semakin dehidrasi. Inilah mengapa buku-buku pedoman bertahan hidup di alam semuanya dengan konsisten melarang kita untuk minum air laut secara langsung. Perlu ada proses yang harus dilakukan dulu sebelum kita bisa minum airnya dengan aman. Proses apa sih itu sebenarnya? Yuk kita bahas sambil bikin alatnya aja. Kalau kita berurusan sama air keran yang kotor, maka kita bisa langsung rebus aja airnya supaya kuman-kumannya mati. Tapi kalau misalnya kita pakai air laut atau pakai air garam, garamnya kan tetap ada. Nah, jadi kita harus bisa memisahkan garamnya dari airnya dengan proses yang disebut dengan distilasi atau penyulingan. Alat suling terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pemanas, kondenser yang suhunya dingin, dan reseptakel atau wadah penerima. Waktu campuran dipanasin di bagian pemanas, zat yang titik didihnya lebih rendah bakalan menguap duluan. Uapnya naik, masuk ke pipa kondenser, dan mengembun. Akhirnya, titik-titik embun yang terbentuk netes ke dalam reseptakel, dan kita dapat zat yang murni. Metode distilasi bisa dipakai untuk memurnikan air yang kecampur kotoran, kayak garam, debu, atau lumpur. Karena konteksnya kita terdampar di pulau yang terpencil, maka kan kita nggak mungkin ya bakalan bekerja dengan alat-alat dari kaca atau sejenisnya. Maka kita bakalan pakai aja alat-alat yang mungkin gampang ditemukan sebagai sampah yang berserakan di pantai. Nah, seperti kata pepatah, sampah buat satu orang bisa jadi harta karun buat orang yang lain. Cara ngerangkai alat ini gampang banget. Buat simulasiin air laut, kita bisa pakai air garam. Pertama, kita tuang dulu air laut ke wadah gede, kemudian taruh wadah kecil di dalamnya. Interupsi sebentar. Kita nggak jadi pakai wiper plastik karena kayaknya nggak mungkin kita temuin wiper plastik di pantai ya. Jadi kita pakai lembaran plastik yang udah digunting aja. Lagian wipernya terlalu sempit, jadi nggak bisa nutupnya. Tutup wadah gede dengan plastik, terus taruh pemberat di plastiknya persis di atas wadah yang lebih kecil. Jadi plastiknya bakalan cekung ke bagian dalam wadah di tengah. Kalau udah, taruh di tempat yang kena sinar matahari, terus tinggalin aja. Proses ini bakalan perlu banyak banget waktu, tapi secara teori kita bisa mendapatkan air bersih sejumlah air laut yang kita tuang ke dalam wadah yang gede. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, proses yang kita lakukan ini adalah proses distilasi. Dan karena menggunakan tenaga surya atau matahari, maka metode yang ini disebut sebagai distilasi surya. Wadah yang ditutup bisa memerangkap panas matahari dan mengakibatkan efek rumah kaca, jadi suhu di dalam wadah bisa meningkat. Akibatnya, air lautnya menguap, dan karena suhu di luar wadah lebih rendah dari di dalam, uap airnya mengembun pas kena plastik.
Titik-titik air yang terbentuk turun ke tengah dan jatuh ke wadah kecil, dan kita dapat air murni yang aman buat diminum. Kalau mau lebih yakin lagi bahwa air yang kita dapat itu bersih dan bisa diminum, maka kita bisa aja ngerebus air tersebut sampai mendidih. Dengan demikian, kita bisa menggunakan sumber air yang lebih kotor sekalipun, misalkan yang berlumpur, karena kan kotorannya kayak lumpur, tanah, itu kan nggak bakalan ikut menguap. Dan kalaupun ada kumannya ikutan pun, mereka akan mati setelah dipanasin sampai mendidih. Keren kan? Oke, kita udah ngomongin bagaimana distilasi surya ini bisa membantu kita saat terdampar di pulau terpencil. Tapi sebenarnya ada nggak sih kondisi yang lebih mungkin terjadi di mana metode ini bisa dipakai buat menyelamatkan nyawa kita beneran? Jelas aja ada. Karena berada di antara lempeng benua Eurasia dan Australia dan juga di antara lempeng samudra Filipina dan Pasifik, Indonesia sebenarnya cukup sering mengalami gempa bumi. Gempa yang cukup dahsyat bisa bikin satu kota hancur, ngerusak pipa gas dan air yang ada di bawah tanah. Di saat kayak begini, distilasi surya bisa jadi cara untuk memastikan bahwa kita selalu punya persediaan air minum selama ada sumber air buat dimurniin. Selain itu, Indonesia juga negara kepulauan tropis, dan beberapa daerah berada di jalur badai tropis, yang juga dikenal dengan istilah cyclone atau hurricane. Badai yang terlalu kuat juga bisa ngelumpuhin satu kota dan mutusin listrik dan persediaan air. Air banjir bisa kita ambil dan murniin pakai distilasi surya. Tapi di saat-saat badai, kita pasti susah dapat sinar matahari. Jadi kalau punya kompor darurat buat mempercepat proses pemurnian air, itu bakalan membantu banget. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa metode ini digunakan sebagai metode darurat, bukan sebagai metode utama penyediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita benar-benar memastikan bahwa air yang kita dapat itu adalah air bersih, maka metode yang paling aman adalah dengan merebus air sampai mendidih atau beli dari penyedia air minuman. Teman-teman udah dapat lebih banyak info tentang distilasi surya kan? Maka sekarang saatnya untuk menantang diri kalian sendiri dengan menjawab pertanyaan di layar. Pertanyaan pertama, apakah warna wadah besar memengaruhi kecepatan penguapan air garam? Jika iya, apa pengaruhnya? Dan jika tidak, mengapa begitu? Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh cuaca saat eksperimen terhadap kecepatan penguapan air garam? Yap, dan sekarang kita udah sampai di akhir episode hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita udahan, kita akan rangkum dulu apa yang udah kita pelajari dalam 3 poin penting. Poin pertama, salah satu cara untuk memisahkan campuran berupa larutan adalah dengan metode distilasi. Poin kedua, metode distilasi sendiri bisa dilakukan hanya dengan panas matahari, dan prosesnya disebut sebagai distilasi surya. Poin ketiga, dengan distilasi, kita bisa memurnikan air yang tercemar yang berbahaya jika diminum, termasuk air kotor dan air laut. Oke semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jadi tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitar kamu. Bye-bye semuanya!